Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270,2 juta jiwa. Penduduk Indonesia tersebar hampir di seluruh pelosok-pelosok wilayah Kepulauan Indonesia. Penyebaran jumlah penduduk ini mempersulit pelayanan pemerintah pusat dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu pada aspek kesehatan. Pemerintah dari tahun ke tahun sangat berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, terpadu, dan berkualitas sesuai dengan semangat pemerintah yang tersirat pada RPJMN 2020-2024, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sehingga upaya pemerintah pada DTPK daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu dengan cara mendistribusikan tenaga kesehatan medis seperti dokter gigi, perawat, bidan, tenaga lab, tenaga kesehatan masyarakat, dan sanitarian pada daerah tersebut. Hingga saat ini, Kemenkes telah melakukan penyebaran tenaga kesehatan medis sebanyak 7.377 tim dan individu ke 29 provinsi di Indonesia. Namun nyatanya, dalam pengeksekusian rencana tersebut mendapati beberapa kendala. Salah satunya yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes yang menyadari betapa sulitnya untuk mendistribusikan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok negeri karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang bersedia untuk dikirimkan. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes memandang campur tangan pemerintah pusat dalam menunjang fasilitas pendukung lain juga dibutuhkan. Bukan hanya itu saja, salah satu tantangan lain dalam pemerataan kesehatan di Indonesia yaitu fasilitas yang tersedia pada DTPK masih kurang memadai, seperti terbatasnya ketersediaan alat dan fasilitas yang dibutuhkan tim tenaga kesehatan yang hanya bisa diakses di perkotaan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk menanggapi jumlah nakes yang terbatas dan juga fasilitas yang kurang memadai. Ratusan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilaporkan gugur akibat terpapar COVID-19. 142 tenaga kesehatan di Kudus, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Pandemi COVID-19 juga memperparah kondisi ketidakseimbangan ini karena banyak tenaga kesehatan juga menjadi korban. Namun, beberapa tahun ini telah muncul layanan kesehatan berbasis online yang umum ditemui di kota besar seperti Jakarta yang semakin efektif saat pandemi karena sifatnya yang kontakless atau tidak berhubungan langsung secara fisik. Dalam layanan ini, konsultasi dilakukan melalui aplikasi, sementara obat-obatan diantar dengan transportasi online. Sementara itu, permasalahan di daerah terpencil biasanya berkutat pada sarana-prasarana yang kurang memadai, dan juga kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter spesialis. Padahal daerah terpencil juga tidak terjangkau oleh layanan kesehatan. Ditambah lagi pemerataannya menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis Indonesia memiliki medan yang beragam. Perkenalkan, kami, mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November, memberikan solusi dengan gagasan yang berjudul pemanfaatan 5G Network Slicing untuk mewujudkan Smart Healthcare. Kini hadir 5G, kemajuan telekomunikasi mutakhir pada dekade ini. Teknologi 5G memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya dengan solusi untuk mengatasi masalah layanan kesehatan di Indonesia. Dengan laju data yang tinggi, latensi yang rendah, biaya dan energi yang efisien, konektivitas yang stabil, dan jangkauan yang lebih luas membuat teknologi ini menjadi jauh lebih baik. Teknologi 5G mampu menghubungkan perangkat ke jaringan telepon dan internet dengan laju data puncak sampai 10 gigabit per second yang mengakomodasi telepon genggam dan komputer, sehingga penerapan komunikasi antar perangkat dengan penerapan IoT akan semakin mudah diterapkan. Dengan meratanya infrastruktur 5G di Indonesia, Smart Healthcare akan dapat diwujudkan. Dengan jaringan 5G, sistem pelayanan kesehatan yang pintar bukan lagi sekedar impian. 5G berpotensi mengembangkan perawatan virtual untuk penyakit ringan di daerah yang belum terjangkau fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan perangkat canggih dan layanan teknologi 5G, pasien tidak perlu lagi untuk datang ke rumah sakit di kota besar karena memungkinkan pertemuan dokter secara virtual. Disinilah peran teknologi 5G dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan jaringan tidak terputus antara pasien dan dokter. Dengan telediagnosis, dokter dapat melakukan pemeriksaan dasar kepada calon pasien, lalu mengirimkan data diagnosa langsung ke dokter spesialis yang dibutuhkan. Metode ini dapat mempercepat proses identifikasi dan monitoring. Dengan menggunakan wearable devices, dokter dengan menggunakan AI dan big data serta jaringan 5G menyediakan monitoring langsung ke pasien mengenai kondisi kesehatan mereka. Setelah dilakukan diagnosa, pasien pun tidak perlu lagi mencari obat. Obat dapat langsung dikirim dengan menggunakan autonomous vehicle berupa drone ataupun kendaraan lainnya. Hal ini dapat menjamin kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka setiap saat. 5G juga dapat mewujudkan pelayanan darurat untuk dimanapun dan kapanpun pasien berada.
Telesurgery menggunakan jaringan nirkabel dan teknologi robotik untuk memungkinkan ahli bedah mengoperasi pasien yang berada jauh. Teknologi ini tidak hanya menguntungkan kekurangan ahli bedah saat ini, tetapi juga menghilangkan hambatan geografis yang mencegah intervensi bedah yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, beban keuangan, komplikasi, dan seringkali perjalanan jarak jauh berisiko. Selain itu, sudah dikembangkan juga aplikasi untuk menampilkan keterisian rumah sakit dan administrasi kesehatan yang lebih mudah serta terintegrasi. Smart Healthcare untuk fasilitas kesehatan diharapkan memudahkan tenaga kesehatan karena dapat diakses dari jarak jauh. Untuk mengefektifkan penggunaan teknologi 5G di sektor-sektor tersebut, dibutuhkan suatu infrastruktur telekomunikasi yang fleksibel terhadap kebutuhan layanan di berbagai sektor ditambah juga dengan harga yang relatif terjangkau. Network slicing menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang umum dan fleksibel, serta menggunakan jaringan generasi terkini yaitu 5G, dengan kemampuan yang sangat tinggi dibanding generasi sebelumnya. Dengan network slicing, penyedia servis dapat mengerahkan layanan dan aplikasinya secara fleksibel dan cepat untuk mengakomodasi berbagai macam kebutuhan sektor yang spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga masing-masing fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia tidak perlu memiliki jaringan tersendiri. Cukup dengan menggunakan jaringan berbagi yang sama yang berupa beberapa jaringan virtual yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan layanan. Hal ini menyediakan peluang yang luas dalam implementasi jaringan 5G dalam sektor pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan network slicing pada jaringan 5G, kami berharap Indonesia dapat mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs, Good Health and Well-being, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dengan menerapkan Smart Healthcare untuk Indonesia yang maju, sehat, dan sejahtera.